Heavenly Light Ministry untuk menjadi terang dunia. Kami Heavenly Light Ministry. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita masuk pelajaran ke-6 dengan tema karunia-karunia rohani. Ayat intinya terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Alkitab ini berbicara tentang karunia-karunia rohani, ada banyak orang langsung membayangkan sesuatu yang luar biasa. Mujizat bahasa roh atau kemampuan rohani yang tampak menonjol. Namun Alkitab memberikan perspektif yang jauh lebih dalam. Karunia rohani bukan diberikan untuk meninggikan seseorang, tapi untuk membangun tubuh Kristus dan memperlengkapi umat Tuhan bagi misi Injil di dunia. Kalau Anda membaca Efesus 4 ayat 12, dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi artinya, karunia bukan panggung bagi kehebatan manusia. Karunia itu adalah alat pelayanan bagi keselamatan orang lain. Namun ada satu bahaya besar bagi gereja di akhir zaman. Gereja bisa saja memiliki banyak program, banyak pelayan, bahkan banyak karunia, tapi kehilangan sesuatu yang paling penting, kasih Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis 3 pasal yang sangat penting. 1 Korintus pasal 12 tentang karunia rohani. 1 Korintus 13 tentang kasih. 1 Korintus 14 tentang penggunaan karunia. Dengan kata lain, karunia hanya memiliki makna jika digerakkan oleh kasih. Nah, coba kita masuk pelajaran hari Minggu dengan tema berbagai karunia. Paulus, saudaraku, membuka pembahasan tentang karunia rohani dengan sebuah prinsip yang sangat penting. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ayat ini menunjukkan sesuatu yang sering kita lupakan. Karunia pertama Roh Kudus bukan mujizat, bukan bahasa roh, bukan nubuat, tapi karunia pertama roh adalah iman yang membawa seseorang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan pada zaman Kekaisaran Romawi, saudaraku, pengakuan kepada Yesus ini sangat berbahaya. Karena kaisar dianggap sebagai Tuhan yang harus dihormati. Jadi dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan, berarti menolak menyembah kaisar. Makanya ada banyak orang Kristen pertama kehilangan kebebasan, bahkan nyawa mereka hanya karena pengakuan iman kepada Yesus ini. Artinya, iman kepada Kristus sendiri adalah karunia roh yang sangat berharga. Dan Paulus kemudian menjelaskan bahwa pekerjaan roh muncul dalam berbagai bentuk. Ia menyebutkan 3 dimensi, yaitu karunia, karisma sebagai pemberian roh, pelayanan atau diakonia atau bentuk pelayanan, pekerjaan yaitu kuasa Allah yang bekerja. Dan ada rupa-rupa kasih karunia, tapi satu roh dalam 1 Korintus 12 ayat 4. Dan Paulus juga menegaskan, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama dalam ayat yang ke-7 dari 1 Korintus pasal 12. Jadi karunia tidak diberikan untuk kebanggaan pribadi, saudaraku. Tapi karunia diberikan untuk membangun gereja. Makanya Roh Nubuat menegaskan, kepada yang seorang Allah memberikan kata-kata hikmat, kepada yang lain pengetahuan, kepada yang lain iman, tapi semua harus bekerja di bawah kepala yang sama. Review and Herald 12 April 1906. Sebagai aplikasi, saudaraku, masalah gereja sering bukan kekurangan karunia. Masalahnya adalah karunia tidak digunakan untuk pelayanan. Bagi banyak orang percaya, memiliki banyak talenta. Tapi talenta itu pun dikubur karena takut atau malas atau merasa tidak penting. Padahal setiap karunia diberikan untuk satu tujuan besar, memuliakan Kristus dan memberkati sesama. Nah, kita masuk pelajaran hari Senin dengan tema kesatuan melalui keberagaman.
Apa tujuan karunia? Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam ayat 12 dari 1 Korintus pasal 12 dikatakan, gereja seperti satu tubuh, anggotanya banyak dan berbeda, tapi semuanya dipersatukan dalam Kristus untuk bekerja bersama membangun umat Tuhan. Jadi artinya, setiap anggota memiliki fungsi yang berbeda. Mata untuk melihat, tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan. Namun semuanya saling membutuhkan. Makanya di ayat 21 dari 1 Korintus 12 dikatakan, dalam tubuh Kristus tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Setiap orang saling membutuhkan untuk membangun gereja bersama. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 18, Allah sendiri yang menempatkan setiap orang dalam gereja sesuai kehendaknya. Sehingga setiap anggota memiliki peran penting dalam tubuh Kristus. Dan kesatuan inilah mencerminkan karakter Allah. Dalam Efesus 4 ayat 4 dikatakan, gereja adalah satu tubuh yang dipersatukan oleh satu roh, sehingga umat Tuhan dipanggil hidup dalam kesatuan iman dan tujuan yang sama. Gereja itu, saudaraku, seperti orkestra yang besar. Ada yang main biola, ada yang main piano, ada yang main trompet. Semuanya berbeda. Namun jika dimainkan bersama, lahirlah satu musik yang indah. Jika semua memainkan alat yang sama, musik itu akan hancur. Begitu pula gereja, saudaraku. Makanya dalam kitab Efesus 4 ayat 16, Roma 12 ayat 6 dan 8, Kristus menyatukan setiap anggota gereja seperti satu tubuh. Karena itu setiap orang percaya harus menggunakan karunia yang berbeda-beda dengan setia untuk melayani dan membangun umat Tuhan dalam kasih. Rodung buat menuliskan, saudaraku, karunia yang berbeda diberikan kepada orang-orang yang berbeda supaya semuanya dapat menjadi pekerja bersama dengan Allah. Dalam buku The Outlook halaman 141. Sebagai aplikasi, kesombongan rohani itu akan memecah gereja, saudaraku. Tapi kerendahan hati mempersatukan gereja. Dan kita masuk pelajaran Selasa dengan tema jalan yang lebih utama lagi. Setelah menjelaskan berbagai karunia roh, Paulus mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia berkata begini, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Di 1 Korintus 12 ayat 31. Kemudian Paulus menulis, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. 1 Korintus 13 ayat 1. Ayat ini, saudaraku, menunjukkan bahwa karunia rohani betapapun luar biasanya tidak memiliki nilai rohani, karena tanpa kasih pengetahuan tidak berarti. Iman tidak berarti. Karunia juga tidak berarti. Kasih itu bukan sekadar perasaan. Kasih itu adalah karakter Kristus yang nyata dalam tindakan. Makanya kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dan kasih tidak memegahkan diri. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena itu Paulus menyimpulkan, yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Dan kasih menjadi pusat dari seluruh kehidupan kekristenan. Dan Roh menegaskan, kasih adalah prinsip yang menggerakkan kerajaan Allah. Tanpa kasih, talenta-talenta yang paling besar sekalipun tidak mempunyai nilai. Dalam Testimony for the Church, jilid 5. Sebagai aplikasi, saudaraku, sebuah gereja bisa saja memiliki organisasi yang kuat, program yang banyak, pelayanan yang aktif, namun tanpa kasih Kristus, semuanya hanya suara kosong tanpa kuasa rohani. Dalam Wahyu pasal 3:17, Matius 24 ayat 12 dikatakan, ketika manusia merasa dirinya sudah cukup dan rohani, hatinya bisa menjadi dingin dan kehilangan kasih. Inilah bahaya terbesar bagi kehidupan rohani di akhir zaman. Karena itu, saudaraku, ukuran kerohanian gereja bukanlah banyaknya karunia, tetapi kedalaman kasih Kristus yang hidup di dalam jemaat. Dalam Galatia 5 ayat 22, Yohanes 15 ayat 12, kasih adalah buah roh yang harus nyata dalam hidup orang percaya. Karena itu Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi sebagai tanda bahwa kita hidup di dalamnya. Sekarang kita masuk pelajaran Rabu
dengan tema karunia bahasa roh. Saudaraku yang kekasih, salah satu karunia yang paling sering disalahpahami dalam kekristenan adalah karunia bahasa roh. Dalam Alkitab, saudaraku, bahasa roh itu bukanlah ucapan yang tidak dapat dimengerti, tapi bahasa yang nyata dimengerti oleh manusia. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4-11, Roh Kudus memampukan para rasul berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga orang dari banyak bangsa dapat memahami Injil. Karunia bahasa itu diberikan untuk mempercepat pemberitaan kabar keselamatan kepada semua orang. Makanya pada hari Pentakosta para rasul berbicara dalam bahasa berbagai bangsa, sehingga orang dari banyak negara dapat memahami Injil. Jadi tujuan karunia ini sangat jelas, memberitakan Injil kepada berbagai bangsa. Makanya Paulus kemudian menegaskan, penggunaan bahasa roh dalam jemaat harus dapat dimengerti. Dalam 1 Korintus 14 ayat 28. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, baiklah ia berdiam diri di dalam jemaat. Dan dalam ayat berikutnya 1 Korintus 14 ayat 13 dan 1 Korintus 14 ayat 27-28 dikatakan mengenai bahasa roh. Bahasa roh dalam jemaat harus disertai penafsiran dan digunakan secara tertib, supaya semua yang hadir dapat mengerti dan dibangun dalam iman. Jadi Paulus juga menekankan bahwa ibadah harus berlangsung dengan tertib. 1 Korintus 14 ayat 40, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Dan Alkitab juga menunjukkan bahwa tidak semua orang menerima karunia yang sama. 1 Korintus 12 ayat 29-30 jika Anda baca, tidak semua orang menerima karunia yang sama. Roh Kudus membagikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang untuk melayani dan membangun gereja. Makanya Roh Nubuat menegaskan fanatisme, keributan yang sering dianggap sebagai bukti iman yang khusus, tetapi demonstrasi seperti itu tidak memuliakan Allah. Pekerjaan Allah ditandai oleh ketenangan dan martabat. Dalam buku Selected Messages, volume pertama, buku pertama halaman 187. Sebagai aplikasi saudaraku, kita harus memiliki pengalaman rohani sejati. Karena itu akan menghasilkan kebenaran, menghasilkan ketertiban, dan pertumbuhan iman. Karena itu manifestasi Roh Kudus yang sejati akan membangun gereja dan memuliakan Kristus, bukan menimbulkan kebingungan atau kekacauan. Sekarang kita masuk pelajaran Kamis dengan tema karunia nubuat. Karunia nubuat memiliki tempat penting dalam kehidupan gereja. Siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Dalam 1 Korintus 14 ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan karunia nubuat bukan untuk meninggikan seseorang nabi, tapi untuk membangun kehidupan rohani umat Tuhan. Nah, nubuat tidak selalu tentang meramalkan masa depan. Seringkali nubuat adalah pesan Allah yang menuntun umatnya untuk hidup benar pada masa kini. 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 dan Amos pasal 3 ayat 7 dikatakan bahwa Allah menuntun umatnya melalui para nabi. Ketika umat percaya pada pesan Tuhan yang disampaikan melalui mereka, maka umat Tuhan diarahkan dan diteguhkan dalam jalan yang benar. Jadi karunia nubuat tetap ada sampai gereja mencapai kedewasaan rohani. Dan Efesus 4 ayat 11-13, Allah memberikan berbagai karunia pelayanan kepada gereja untuk memperlengkapi umatnya, sehingga jemaat bertumbuh dalam iman dan mencapai kedewasaan rohani di dalam Kristus. Nah, inilah menunjukkan bahwa karunia-karunia rohani diberikan untuk mempersiapkan gereja sampai mencapai kesatuan iman dan kedewasaan rohani. Dan Alkitab, saudaraku, juga memberikan prinsip untuk menguji nabi. Yang pertama, nubuatan nabi itu harus digenapi. Ulangan 18 ayat 22. Yang kedua, ajarannya sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 8 ayat 20. Yang ketiga, nabi itu mengakui Yesus Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Yang keempat, menghasilkan buah yang benar. Matius 7 ayat 16. Maka dengan prinsip-prinsip ini,
umat Tuhan bisa dapat membedakan mana nabi sejati, mana nabi yang palsu. Matius 24 ayat 24. Dan kitab Wahyu saudaraku menyatakan, karunia nubuat adalah ciri khas yang dimiliki oleh gereja sisa di akhir zaman. Kenapa? Kalau Anda membaca Wahyu 19 ayat 10, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini, kita percaya bahwa karunia ini dinyatakan secara khusus melalui pelayanan Ellen G. White yang menuntun gereja kembali kepada Alkitab dan kepada kehidupan yang setia kepada Kristus. Karena Alkitab kurang diperhatikan, Tuhan telah memberikan terang yang lebih kecil untuk menuntun pria dan wanita kepada terang yang lebih besar dalam buku Call Porter Ministry halaman 125. Dan nubuat juga menegaskan, Ellen G. White menulis bahwa Tuhan memberikan terang melalui karunia nubuat untuk menuntun, menegur, dan menguatkan umatnya. Dalam zaman dahulu, tulisan nubuat mengatakan Allah berbicara kepada manusia melalui para nabi dan rasul. Tapi pada zaman ini, Ia berbicara kepada mereka melalui kesaksian rohnya. Dalam buku Spiritual Gift, jilid yang pertama. Sebagai aplikasi saudaraku, karunia nubuat tidak dimaksud untuk meninggikan seorang nabi. Tapi karunia ini diberikan untuk menuntun umat kembali kepada firman Tuhan dan kepada pertobatan sejati. Dalam 2 Petrus 1 ayat 19 dan Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan adalah terang yang menuntun manusia kepada kebenaran. Melalui Alkitab, Tuhan menguduskan dan membimbing umatnya dalam jalan yang benar. Dan ketika umat Tuhan menghargai terang yang diberikannya, maka gereja akan bertumbuh dalam iman dan kesetiaan kepada Kristus. Jika kita membaca Amsal 29 ayat 18, tanpa tuntunan wahyu Tuhan, maka manusia mudah tersesat. Tetapi mereka yang berpegang pada firman Tuhan akan tetap hidup benar dan diberkati. Sebagai penutup saudara-saudaraku yang kekasih, coba tanyakan pada diri kita, sesungguhnya karunia rohani itu diberikan Allah untuk satu tujuan yang besar, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Efesus 4 ayat 12. Dan 1 Petrus 4 ayat 10-11 dikatakan, setiap orang menerima karunia dari Allah untuk melayani sesama. Karena itu gunakanlah karunia tersebut dengan setia, sehingga melalui pelayanan kita, maka Allah dimuliakan. Dan pertanyaan terbesar bagi kita sebagai umat yang sisa di akhir zaman, bukan karunia apa yang kita miliki, tapi apakah kita menggunakan karunia itu untuk melayani? Kalau Anda baca Roma 12 ayat 6 dan 8, Matius 25 ayat 14-30, Allah memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang dan mengharapkan karunia itu dipakai dengan setia dalam pelayanan, karena setiap talenta yang dipercayakan akan diminta pertanggungjawabannya. Dan roh nubuat memberikan nasihat yang sangat penting saudaraku. Jangan ada orang yang meremehkan karunia yang dianggap kecil. Dalam kerendahan hati dan kasih, lakukanlah apa yang dapat kamu lakukan bagi Tuhan. Dalam buku Review and Herald 12 April 1906. Dan masalah terbesar bagi gereja kita hari ini bukan kekurangan karunia, tapi masalahnya adalah kurangnya kasih, kurangnya kerendahan hati, kurangnya kesediaan melayani. Padahal karunia telah diberikan oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dan Efesus 4 ayat 7 dikatakan, Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap orang percaya menurut kasih karunia Kristus, supaya melalui karunia ini jemaat dibangun dan pekerjaan Tuhan dikerjakan bersama. Sekarang pertanyaannya bagi saudara dan saya, apakah karunia itu sedang kita jalankan dan kita gunakan untuk memuliakan Kristus dan menyelamatkan jiwa? Ingat saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 31, Matius 24 ayat 19-20 dikatakan, segala sesuatu yang kita lakukan harus memuliakan Allah. Dan setiap orang percaya dipanggil menggunakan hidup dan karunia-Nya untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Kiranya Tuhan menolong kita menggunakan setiap karunia yang diberikannya untuk kemuliaan-Nya dan keselamatan bagi banyak jiwa. Tuhan memberkati kita semua.